Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini akan dibahas tentang first order linear equation. Oke, langsung ke permasalahannya saja ya. Misalkan nomor 1, misal permasalahannya adalah solve the differential equation 4 plus t kuadrat dy per dt ditambah 2ty sama dengan 4t. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan soal seperti ini? Nah, oke. Sebelum ke soal ini, ingat dulu bahwa kita sudah mempelajari ini, misalkan ada UV, ada fungsi UV, turunannya dari UV apa? Nah, berarti kan misalkan UV aksen itu bisa, nah, kan ini jadi U aksen V ditambah UV aksen gini kan. Nah, atau misalkan kita tulis dalam FT GT gitu ya. Misalkan FT GT diturunin, jadi misalkan DFT per DT. Nah, ini kan kalau ditulis dalam bentuk ini kan U aksen V, berarti U-nya itu FT, berarti kan DFT per DT dikali V, berarti V-nya kan DT. Nah, ditambah UV aksen, U-nya adalah FT, dikali D dari GT terhadap DT. Nah, seperti ini. Nah, ini harus ingat terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke sini, nah ini misal kita tulis lagi ya, 4 plus T kuadrat dy per dt ditambah 2ty sama dengan 4t. Nah, perhatikan bahwa turunan dari 4 plus t kuadrat adalah 2t. Dan turunan dari y adalah dy per dt. Nah, jadi misalkan ini adalah, kalau di sini misalkan ini ft-nya, misal gini ya, terus y ini adalah gt-nya. Nah, berarti kan 2t ini adalah f aksen t itu, atau dft per dt ini. Nah, kalau ini berarti kan sama aja kayak g aksen dari t. Nah, berarti kan ini memenuhi u aksen v plus uv aksen ini. Nah, berarti ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Jadi menjadi d dari ft-nya adalah 4 plus t kuadrat. Nah, dikali gt-nya adalah y. Berarti dikali y diturunin terhadap t. Nah, kalau kita tulis dengan bentuk seperti ini ya, dft gt. Nah, sama dengan 4t. Nah, jadi persamaan yang kiri itu bisa kita bawa menjadi d dikali 4 plus t kuadrat, d dari 4 plus t kuadrat dikali y per dt sama dengan 4t. Nah, oke. Kita tulis lagi ya di sini biar kelihatan. Berarti 4 plus t kuadrat dikali y per dt sama dengan 4t. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, ingat bahwa d dari 4 plus t kuadrat y per dt itu adalah turunannya dari yang di dalamnya ini kan, turunan dari 4 plus t kuadrat y. Nah, sama dengan 4t. Nah, kalau jadi ini bisa kita integralkan, jadi integralkan, langkah selanjutnya adalah integralkan kedua ruas terhadap t. Nah, yang sisi kiri dapat apa? Karena ini sendiri yang sisi kiri adalah turunan dari 4 plus t kuadrat y terhadap dt, berarti kalau diintegralkan, berarti kan kembali lagi ke fungsi 4 plus t kuadrat ini dikali y kan. Karena yang di kiri sendiri ini adalah turunannya, berarti kalau kita integralkan ya kembali lagi menjadi 4 plus t kuadrat kali y. Nah, sama dengan integral dari 4t terhadap t. Berarti kan nanti jadi 2t kuadrat. Nah, jangan lupa masih ditambah konstanta c ya. Karena integral kan harus ditambah c.
Nah, oke, dari sini kita udah dapat, guys. Jadi karena ini kan solve the differential equation, berarti kan kita harus mencari y dalam fungsi t ya, y dalam t. Berarti kan ini menjadi nanti y sama dengan 2t kuadrat plus c per 4 plus t kuadrat. Nah, selesai. Nah, jadi kita udah tahu fungsi y dalam t. Jadi ini secara umum Mas Ian, karena c-nya masih belum tahu. Nah, kalau misal diketahui apa inisial value itu nanti bisa nyari c-nya. Nah, seperti itu. Jadi idenya adalah ini turunan dari UV. Jadi UV aksen itu kan jadi U aksen V plus UV aksen. Nah, dari situ jadi kita membawa yang sisi kiri ke bentuk UV aksen. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang apakah semua soal nanti bisa langsung seperti ini? Nah, jawabannya adalah tidak, karena soal itu kan bisa dimodif-modif, tidak karu-karuan ya. Jadi tidak harus soal yang diberikan itu langsung memenuhi kayak gini. Ini kan langsung memenuhi enak pol. Jadi langsung memenuhi bentuk UV aksen plus U aksen V. Nah, bagaimana kalau misal yang tidak langsung seperti itu? Contohnya misalkan ya nomor 2. Misalkan aja persamaan diferensialnya adalah saya tulis dulu, solve the differential equation. Nah, misalkan aja persamaan diferensialnya adalah T kali Y aksen. Oke, ini penulisan yang lainnya ya. Jadi kalau tadi DY per DT, ini ditulis dalam Y aksen, jadi sama aja. Plus 2Y sama dengan T kuadrat min T plus 1. Nah, oke, di sini misalkan kita kasih initial value ya. Misal Y1 sama dengan setengah untuk T lebih besar dari 0. Nah, misal seperti ini. Nah, kalau kita analisa seperti ini tadi, ini kan 4 plus T kuadrat turunannya 2T. Y turunannya adalah DY per DT. Nah, kalau ini T turunannya kan harusnya 1, sedangkan ini kan 2. Nah, dari sini aja udah tidak memenuhi. Walaupun yang Y turunannya tetap Y aksen. Nah, tapi kan tidak memenuhi turunan dari T harus 1 di sini kan. Kalau ini T Y aksen plus Y doang, baru kita bisa langsung UV aksen. Nah, langkahnya adalah kita menggunakan kita harus mengalihkan dengan namanya integrating factor. Jadi harus dikali sesuatu terlebih dahulu. Nah, sesuatunya gimana? Nah, itu yang harus kita cari. Nah, kalau nomor 2 ini masih gampang nyari pengalinya, yaitu kedua ruas kita kalikan T. Jadi kalikan kedua ruas dengan T. Ini masih gampang karena masih enak aja nih analisanya. Jadi ini kan jadi T kuadrat Y aksen plus 2TY sama dengan T pangkat 3 min 2 min T kuadrat plus T. Nah, seperti ini kan. Nah, berarti kan di sini turunan dari T kuadrat adalah 2T. Nah, turunan dari Y adalah Y aksen. Nah, jadi kan memenuhi ini U aksen V plus UV aksen. Nah, ini malik-malik dah ya. Jadi UV aksen plus U aksen V. Jadi kita bisa membentuk menjadi UV diturunkan. Nah, oke. Langkah selanjutnya adalah ini kita hapus terlebih dahulu. Oke. Langkah selanjutnya adalah jadi kita tulis kembali aja ya. Jadi tadi kan T kuadrat Y aksen plus 2TY sama dengan T pangkat 3 min T kuadrat plus T. Nah, dari sini ini udah T kuadrat turunannya 2T, turunannya dari Y adalah Y aksen. Nah, berarti ini kan jadi UV diturunkan. Nah, ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Nah, berarti kalau kita tulis dalam bentuk D, berarti kan DUV, turunan dari UV, U-nya T kuadrat, V-nya adalah Y. Berarti kan D dari T kuadrat, Y terhadap DT. Nah, kayak ini kan. Sama dengan
ini tetap T pangkat 3 min T kuadrat plus T. Nah, langkah selanjutnya apa? Sama kayak tadi, yaitu integralkan kedua ruas. Integralkan kedua ruas terhadap T. Nah, analisanya bagaimana? Nah, ingat bahwa yang sisi kiri ini adalah turunan dari T kuadrat Y terhadap dt. Nah, kalau diintegralkan terhadap dt, terhadap T, berarti kan balik lagi ke T kuadrat Y ini kan. Jadi T kuadrat Y. Nah, sama dengan integral dari ini, berarti apa? Seperempat T pangkat 4, sepertiga T pangkat 4, benar seperempat ya. Seperempat T pangkat 4 min sepertiga T pangkat 3 plus setengah T kuadrat. Nah, jangan lupa ditambah C. Nah, di sini. Oke. Nah, ingat bahwa di soal ini ada nilai value-nya yaitu Y1 initial value. Y1 sama dengan setengah. Berarti ini sama aja kayak substitusi T sama dengan 1 dan Y sama dengan setengah. Karena Y ini kan YT, berarti T-nya 1, untuk T-nya 1 itu Y-nya setengah. Nah, ini gunanya untuk mencari nilai C-nya. Karena ada initial value, berarti nilainya nanti tunggal jawabannya. Nah, berarti kalau kita masukin kan T-nya 1, Y-nya setengah, berarti kan setengah sama dengan seperempat dikurangi sepertiga ditambah setengah ditambah C. Nah, nanti ketemu, kita hitung set, C-nya nanti adalah 1/12. Nah, oke, udah ketemu Y-nya 1/12, berarti fungsi Y-nya nanti kan menjadi seperempat T pangkat 4 min sepertiga T pangkat 3 plus setengah T kuadrat plus 1/12. Nah, nanti masih dibagi dengan T kuadrat. Nah, berarti nanti hasilnya adalah, kalau kita hitung lagi, kita sederhanakan ben apik ya. Jadi ini kan 3T pangkat 4 min 4T pangkat 3 plus ini 6T kuadrat 6T kuadrat plus 1/12T kuadrat. Nah, kita udah dapet ini. Nah, inilah solusi dari differential equation di soal nomor 2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kan kalau nomor 2 tadi ngalikannya enak kan, masih koyo gampang nebake. Nah, bagaimana kalau misal nebake wangel? Nah, itu ada yang namanya metode integrating factor. Nah, oke, akan kita bahas setelah ini. Hapus dulu. Cara mencarinya kita manfaatkan dengan namanya method of integrating factor. Nah, jadi kita mencari yang kayak tadi kan dikalikan T. Nah, kita nyari apakah hanya T, apakah selain T ya. Jadi kita nyari fungsi pengalinya apa biar menjadi UV aksen. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalkan nomor 3 ya. Solve the differential equation dari misalkan Y aksen plus setengah Y sama dengan setengah E pangkat T/3. Misal seperti ini. Dengan nilai value-nya Y0 sama dengan 1. Nah, misal seperti ini. Oke. Nah, kita analisa terlebih dahulu. Ini kan tadi U-nya 1. Turunan dari 1 harusnya kan 0. Nah, ini kan setengah. Berarti kan tidak bisa langsung menjadi UV aksen. Nah, jadi kita harus mengalihkan terlebih dahulu. Nah, kalau misal kita kalikan T,
turunnya harus 1, tapi di sini kalau kalikan T, ini juga setengah T. Nah, jadi tidak bisa langsung gitu ya. Nah, namanya integrating factor, berarti misalkan pengalinya itu sembarang fungsi, misalkan aja mu T gitu ya. Jadi, kalikan kedua ruas dengan misalkan suatu fungsi mu T gitu. Nah, berarti kan ini menjadi mu T dikali Y aksen plus setengah mu T kali Y sama dengan mu T kali setengah E pangkat T plus 3, T per 3. Nah, jadi tujuan kita adalah menjadikan yang sisi kiri ini menjadi UV aksen. Nah, kita setting di sini adalah U-nya. Nah, ini adalah V-nya. Nah, berarti yang udah cocok Y kan sama dengan turunan dari V kan Y aksen. Turunan dari Y adalah Y aksen. Nah, sekarang tinggal turunan dari mu T haruslah ini, berarti ini harus dipaksa menjadi U aksen. Nah, ini harus dipaksa menjadi U aksen, sedangkan yang ini itu adalah V aksen. Nah, berarti ini U-nya sama dengan mu T. Nah, berarti U aksen du per dt kan sama dengan d mu T per dt gini kan. Nah, sedangkan yang ini V aksen U aksen ini U ya. U. Nah, U aksennya itu udah tahu adalah setengah mu T, setengah mu T. Nah, U aksen ini kan podanya karo du per dt ini kan. Du per dt kan bisa kita misalkan U aksen gini ya. Nah, berarti ini harus sama dengan yang ini. Jadi dipaksa sama dengan ini. Nah, berarti penyelesaiannya gimana? Berarti kan D mu T per dt sama dengan haruslah setengah dari mu T. Nah, seperti ini. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita hapus lebih dahulu. Yang sebelah kiri. Oke. Oke. Nah, kita udah dapat di situ D dari mu T per dt sama dengan setengah mu T. Nah, ini mu T-nya kita taruh di sisi kiri, berarti ini kan jadi seper mu T dikali D mu T per dt sama dengan setengah. Nah, oke, untuk menyelesaikan ini kita kan harus mencari ini, tujuannya adalah mencari mu T-nya apa sih. Nah, oke, sebelum ke situ ingat bahwa turunannya, ingat bahwa ini. Oke, turunannya ln X, jadi turunannya ln dari X adalah seper X kan. Atau misalkan kita tulis D dari ln X per dx itu kan seper X. Oke. Nah, jadi turunannya dari ln X kan seper X. Nah, kalau terus ingat juga aturan rantai ya. Jadi kalau misal d ln X, d ln mutlak X per dx kan seper X. Nah, tapi kalau misal ada aturan rantainya, misal d ln dari misalkan di sini fx per dx. Nah, itu kan berarti kan sama aja kayak seper fx ya, karena di dalamnya x ini kan seper fx tapi masih dikali turunannya dari fx per dx. Nah, karena aturan rantai ya. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke sini, nah ini kan sama aja kayak yang di sisi kanan, yang di kanan ini kan.
Karena seper mu T, ini kan seper Fx. D mu T per dt. Nah, ini dfx per dx. Nah, otomatis yang sebelah kiri ini akan sama aja kayak yang ini. Berarti podo karo d dari ln mu T. Ln mu T, ln mutlak mu T per dt sama dengan, nanti kan sama dengan setengah. Nah, seperti ini. Oke, sama kayak tadi, integralkan kedua ruas terhadap T. Nah, oke, terhadap T berarti kan ini sama aja kayak turunannya dari dt. Berarti ini akan balik lagi, berarti jadi ln dari mu T. Mu ini apa di sini? Nah, ini aja. Ln dari mu T, atau bisa kita tulis ln mu T aja. Nah, kita tulis ln mu T. Nah, ln mu T sama dengan ini diintegralkan terhadap T kan menjadi setengah T. Nah, berarti kan mu T nih nanti bisa dapat. Nah, mu T ini adalah, ini kan E pangkat ini berarti. E pangkat setengah T. Nah, tapi masih ditambah C di sini. Nah, atau nambah C-nya. Oh, saya integralkan kedua ruas di sini ya. Nambah C-nya di sini ya. Kan hasilnya ini. Berarti mu T nih. Mu T-nya berarti kan E pangkat setengah T plus C. Nah, di sini. Kenapa yang ini kok nanti mutlaknya hilang? Nah, ini kan sebenarnya kalau misal kita tulis mutlak lagi tidak apa-apa sebenarnya. Nah, karena di sini misalkan ini jadi mutlak, ini kan E pangkat setengah T plus C, nilai dari eksponen kan selalu positif. Nah, ini kan berarti sama aja kayak kita nulis mu T-nya ya sama dengan ambil aja setengah T plus C. Nah, jadi kita bisa ambil yang positifnya aja. Oke. Karena mu T-nya itu enggak harus semua. Jadi kita milih satu mu T aja yang memenuhi. Oke. Nah, oke, jadi kita udah dapat mu T-nya adalah E pangkat setengah T plus C. Nah, oke, karena kita hanya milih satu nilai C nilai mu T. Nah, dari situ biar enak. Nah, ini kita hapus saja. Oke, jadi karena kita hanya pilih satu fungsi mu T. Nah, biar memudahkan kita pilih C-nya yang sama dengan 0. Berarti kan nanti mendapatkan mu T-nya itu kan sama dengan E pangkat setengah T. Nah, jadi lebih simpel. Nah, oke, kita kembalikan ke soal. Jadi belum selesai ya ini ya. Jadi soalnya tadi kan Y aksen plus setengah Y sama dengan setengah E pangkat T plus 3. Terus tadi kan kita kali mu T semua. Berarti mu T Y aksen plus setengah mu T Y sama dengan setengah mu T kali E pangkat T plus T per 3. Nah, mu T ini kita udah dapat E pangkat setengah T. Berarti E pangkat setengah T Y aksen plus setengah E pangkat setengah T Y sama dengan setengah dikali E pangkat setengah T dikali E pangkat 3 T plus 3 T per 3 kan jadinya E pangkat nanti, atau kita tulis saja ya di sini setengah T dikali E pangkat T per 3. Nah, perhatikan bahwa E pangkat setengah T turunannya kan setengah E pangkat setengah T. Turunan dari Y adalah Y aksen. Nah, kita udah dapet nih bentuk
UV aksennya. Nah, ini menjadi U-nya, terus ini menjadi V-nya, ini menjadi U aksen, ini menjadi V aksen. Nah, berarti kita dapat membentuknya menjadi D dari UV. U-nya E pangkat setengah T, V-nya adalah Y terhadap DT. Nah, sama dengan apa? Sama dengan ini. Berarti ini kan setengah dari E pangkat setengah T dikali T pangkat per 3 itu kan berarti dijumlah. Berarti E pangkat 5/6. 5/6 T. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ini? Langkah selanjutnya adalah integralkan lagi. Integralkan kedua ruas terhadap T. Nah, berarti yang sisi kiri akan mendapatkan E pangkat setengah T, Y. Nah, yang sisi kanan, integralkan aja, berarti kan nanti jadi setengah dikali, ini kan jadi malik kan, jadi 6/5 T, 6/5 E pangkat 5/6 T. Nah, jangan lupa masih ditambah, misalkan C1, karena tadi C udah dipakai ya. Nah, berarti dari sini kita hapus lagi, tinggal eksekusinya. Oke, tinggal eksekusinya. Berarti kan kita udah dapat. Nah, di sini berarti itu. Nah, berarti tinggal bagi Y-nya sama dengan setengah ini bagi ini kan 3. Nah, berarti 3/5 E pangkat 5/6 T plus C1 per nanti mendapatkan per E pangkat setengah T. Nah, berarti atau kita simpelkan, jadi ini kan menjadi 3/5. Ini yang 5/6 kurangi setengah T adalah 2/6, berarti E pangkat 1/3 T. Nah, E pangkat 1/3 T plus, nah di sini kan jadi C1 E pangkat min setengah T. Nah, terus tadi kita udah dapat nih nilai apa fungsi Y-nya, tapi masih secara umum karena di sini masih C1. Nah, tadi kan ada initial value-nya yaitu Y berapa tadi? Y0 sama dengan 1 kan. Berarti T-nya kita masukkan 0, Y-nya kita masukkan 1. Berarti menjadi 1 sama dengan 3/5 E pangkat 0 kan 1 plus C1 E pangkat 0 juga 1. Nah, berarti dari sini ketemu nanti C1-nya adalah 2/5. Nah, dari situ berarti nilai apa? Penyelesaiannya adalah 3/5 E pangkat T per 3. Nah, ini plus 2/5 E pangkat min setengah T. Nah, oke, selesai. Oh ya, yang masih bingung kenapa ini integral dari setengah kali E pangkat 5/6 T adalah ini 3/5 E pangkat 5/6 T. Nah, perhatikan bahwa misalkan kita mau integral dari setengah E pangkat 5/6 T terhadap dt. Nah, ini kan kalau E pangkat T, integralnya kan tetap E pangkat T. Nah, tapi kalau 5/6 T kan masih nggak bisa. Nah, jadi kita masih memisalkan kayak integral, ini pakai integral substitusi ya. Jadi, misalkan U-nya sama dengan 5/6 T. Nah, berarti kan du per dt-nya adalah 5/6. Nah, berarti dt-nya nanti adalah 6/5 dari dt. Nah, berarti ini kan akan menjadi setengahnya keluar aja. Jadi integral E pangkat 5/6 T-nya adalah U, berarti E pangkat U, dt-nya adalah 6/5 du. Nah, berarti kan nanti akan menjadi setengah kali 6/5. 6/5-nya keluar dari integral E pangkat U du. Nah,
Dari sini kan menjadi 3/5. Integral E pangkat UDU adalah E pangkat U. Nah, kita kembalikan lagi U-nya, kan menjadi ini plus C ya. Berarti E pangkat 5/6T plus C. Nah, makanya tadi ketemunya integral dari yang sisi kanan ini adalah 3/5 E pangkat 5/6T. Oke. Oke, mungkin sampai di situ aja. Jadi, bisa langsung atau bisa kita kali tapi pengalinya enak mikirnya, atau misal pengalinya nggak enak mikirnya bisa pakai metode integrating factor. Nah, seperti itu. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.